Oke teman-teman, selamat datang di Bisik. Bisik-bisikin aja. Jadi pada segmen Bisik kedua ini kita kedatangan mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2022 adalah Kak Elda Nur Hanifah. Beliau ini merupakan mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2022 dan juga kenapa ada pada segmen kali ini? Karena skripsi yang beliau tulis itu merupakan skripsi yang cukup menarik untuk kita bahas dengan judul Pahlawan Ekonomi pada Masa Kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini. Nah, langsung membahas tentang skripsi ini. Oh iya, sorry, sebelum itu nggak afdol dong kalau saya tidak menanyakan kabar kepada Mbak Elda ini. Selamat siang, Mbak Elda, sehat? Selamat siang, sehat sekali ya. Alhamdulillah. Langsung aja kita bahas skripsi dari beliau ini. Nah, saya langsung saja menanyakan mengapa Kak Elda ini memilih topik ini untuk menjadi bahan dari skripsi dari Mbak Elda sendiri. Oke, kenapa saya memilih judul itu ya ibaratnya? Betul. Jadi kan di Surabaya kita sangat mengenal siapa itu Ibu Tri Risma hari ini ya. Betul. Itu adalah seperti ibunya Surabaya, seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencari kelebihan dari kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini itu apa. Nah, salah satunya adalah program Pahlawan Ekonomi. Wah, seperti itu. Jadi intinya kita membahas tentang lebih banyak kepada Bu Risma karena Bu Risma ini memang ikonik sebagai ibunya orang Surabaya kayak gitu. Iya. Dan beliau itu saat kepemimpinannya memang diakoni sangatlah itu adalah alasan yang sangat mantap. Dan juga aku ingin ini sih Mbak, kayak menggambarkan proses penulisan skripsi dari Mbak Elda sendiri itu dalam satu kata dan alasannya itu kenapa? Proses senangnya apa sedihnya ini? Susahnya apa? Terserah. Kalau misalkan dalam proses penulisan skripsi sendiri ya, pasti ada lika-likunya lah ya. Penulisan skripsi kalau misalkan dari saya itu kesulitan di wawancara. Oh. Ya seperti itu. Karena kan skripsi yang saya tulis adalah program pahlawan ekonomi. Ya. Pemiliknya Ibu Tri Risma hari ini. Nah, kalau misalkan saya berwawancara kepada Ibu Tri Risma hari ini sendiri, pasti sangat sulit ya. Betul. Yang pertama. Betul. Setelah itu saya hampir nggak tahu ini harus wawancaranya harus kemana. Akhirnya yang pertama adalah topik saya adalah programnya, bukan Ibu Tri Rismanya. Maka dari itu dari program tersebut pasti ada pesertanya. Setelah itu saya cari peserta-pesertanya di Facebook, di IG. Dan itu Facebooknya ada programnya itu di tahun 2010-an, Facebooknya sampai sekarang. Dan itu saya DM, saya chat pribadi, saya chat WA, by WA juga. Dan itu sangat-sangat sulit, soalnya tidak dibalas ya. Padahal itu saya udah ngajuin surat dari Kaprodi, dan itu tidak dibalas. Akhirnya sempat saya putus asa, gimana ya, apa saya ganti judul aja ya gitu. Kayaknya kan nggak mungkin karena udah setengah ya. Betul. Akhirnya by IG dan Facebook itu tidak dibalas. Setelah itu ada nomor WA, satu orang. Pertama kali mungkin itu ada 20 orang yang tidak dibalas dan satu orang yang membalas. Ya Allah. Satu orang itu akhirnya saya datangi. Tempatnya ibunya di Gubeng ya mungkin. Oh, di Gubeng. Ya. Stasiun itu. Bukan, di daerah situ lah ya. Itu mungkin dong. Setelah itu, nah, satu orang itu yang memberikan saya kunci. Setelah saya berwawancara dengan beliau, akhirnya beliau menyalurkan, ini loh teman saya, ini teman saya, silakan diwawancara. Kalau misalkan saya lagi butuh orang yang mau saya wawancarai, saya langsung menghubungi
ibu tadi, Oh. Ibu Ananta namanya, seperti itu. Terima kasih Bu Ananta sudah membantu skripsi dari. Iya, sangat-sangat membantu banget ya. Jadi sangat penuh lika-liku Mbak ya. Ternyata itu tidaklah mudah menurut saya karena Iya. chat seseorang atau chat yang orang kita harapkan tetapi tidak dibalas itu juga sakit guys. Iya, Sumpah. udah. Sebenarnya program pahlawan ekonomi itu bagaimana bisa muncul di zamannya Tri Risma hari ini dan mengapa Ibu Risma ini menciptakan program tersebut? Jadi program pahlawan ekonomi itu adalah program untuk ibu rumah tangga. Jadi khusus untuk ibu rumah tangga, wanita juga. Nah, program itu fungsinya untuk membantu perekonomian keluarga tersebut. Oh, Jadi kalau misalkan nih, tiba-tiba si suami di PHK, berarti otomatis keluarga tersebut tidak punya penghasilan ya. betul Mbak. Akhirnya Ibu Tri Risma menciptakan program pahlawan ekonomi untuk menopang ekonomi keluarga seperti itu. Jadi fungsinya untuk kalau misalkan ada tiba-tiba ada suami yang di PHK atau apapun itu nanti akan membantu perekonomian keluarga tersebut. Seperti itu. Sebenarnya programnya bagus loh guys, soalnya gimana ya, itu menjadi kayak cadangan. Ya, cadangan. Sebagaimana jika dari kepala keluarga, terutama suaminya itu menghadapi nasib yang kurang beruntung yaitu adalah PHK, tapi masih ada ibu rumah tangga yang ada program ini karena program ini menjadi bekerja dan berpenghasilan gitu. Program yang sangat mantap dan ses banget. Oke, jadi selanjutnya ini tentang pelaksanaan dari program pahlawan ekonomi ini dan juga hasil dari program ini tuh apa saja sih Mbak yang sudah Mbak Elda baca ataupun cari selama ini? Jadi pelaksanaan program tersebut itu ada di Kazamol. Oh, Kazamol. Iya, di tahun 2010-an. Nah, itu programnya masih sangat-sangat minim peserta. Setelah itu pada saat Ibu Tri Risma terjun, akhirnya Ibu Tri Risma itu pada setiap bulan di Minggu ataupun Sabtu, beliau mengadakan bazar di Surabaya. Akhirnya orang-orang tertarik, ini programnya siapa? Jadi itu ada berbagai pelatihan seperti batik, setelah itu makanan, setelah itu craft itu kayak tas dilukis pakai daun-daunan, ya yang dicap itu juga. Nah, pada tahun 2015 mulai berkembang. Akhirnya banyak yang bergabung. Setelah itu, dan itu saya tanyakan kepada salah satu ibu yang udah berhasil, yang saya wawancarai pada saat jadi peserta di program pahlawan ekonomi itu sangat menerima dampak ya, karena benar-benar sangat membantu. Soalnya Ibu Tri Risma itu sangat memberikan, iya, jadi tidak hanya pelatihan seperti seminar saja, tapi lihat pelatihannya itu benar-benar lengkap. Ada mulai dari packing, setelah itu caranya ngemas itu bagaimana, upload produk itu bagaimana, itu benar-benar sangat-sangat komplit kata ibunya, kata Ibu Ananta itu. Dan itu saya pernah tanya kepada beliau, kalau misalkan pada masa kepemimpinan Tri Risma kan cuma sampai 2020. Nah itu benar-benar sangat terasa, ya terasa, karena udah ganti kepemimpinan dan program tersebut harus berjalan sendiri, seperti itu. Hasilnya ya sangat-sangat memuaskan. Sebenarnya sedih guys. Sedihnya kenapa? Karena program ini itu udah menjadi program pribadi berarti maksudnya sekarang. Iya, bekal untuk kedepannya juga. Itu sebenarnya program ini tuh bisa ditiru oleh daerah lain. Karena ini merupakan salah satu program yang menarik dan juga sangatlah bermanfaat gitu bagi ekonomi dari sebuah keluarga di daerah tersebut. Contohnya di Surabaya ini, kita memang mengenal sosok Tri Risma ini, orangnya sangatlah punya masukan-masukan dan juga ide-ide yang top lah intinya, kayak program pahlawan ekonomi kali ini. Iya.
benar sekali. Izin Bu Risma. Sedih rasanya kehilangan pemimpin seperti beliau ini. Mungkin saya ingin menanyakan ini sih Mbak, tentang tantangan yang muncul dari program pahlawan ekonomi itu ada nggak Mbak? Dan kira-kira apa tantangannya? Mungkin tantangan yang sangat terlihat ya pada tahun 2010 sampai 2010 dulu nih, Ya. pasti sosial media tidak semembludak sekarang. Sekarang udah ada TikTok, terus ada Shopee, terus ada Instagram. Dulu itu pakainya hanya Facebook. Nah, IG itu masih belum dikenal. Mungkin IG itu di tahun 2015-an. Nah, Bu Tri Risma ini membantu biar produk peserta ini semakin dikenal. Beliau mengadakan bazar di setiap bulannya. Bagus. Ya, bazar seperti ada bazar mulai dari batik, setelah itu ada bazar makanan. Jadi semuanya mulai dari itu tadi, bazar batik, makanan, terus cap-cap daun seperti itu dijadikan satu. Nah, nanti mungkin kalau sekarang kayak CFD mungkin ya. CFD, ya. Jadi benar-benar rame banget di situ. Nah, itu bisa membantu perekonomian, pengelarisan dari produk tersebut. Jadi intinya tentang tantangan dari program ini sebenarnya adalah pemasaran ya. Iya, pemasaran. Karena kalau sekarang mah gampang, tinggal nggak gampang sih tapi lebih mudah gitu. Karena masih banyak toko-toko online yang sekarang itu udah digunakan dan masif gitu digunakan. Kalau dulu kan masih pakai Facebook, ya adanya COD petang, COD, Iya. COD bunglon. Oke, selanjutnya mungkin ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, yaitu adalah Q&A. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari para bisikers. Baik. Kita langsung saja kepada pertanyaan dari anonim satu ini. Kenapa dari KLDA ini memilih topik pahlawan ekonomi sebagai bahan skripsi? Oke, tadi mungkin udah saya ulik ya di depan ya, karena sosok Ibu Tri Risma hari ini yang sangat-sangat mungkin beliau juga pemimpin perempuan pertama di Surabaya. Jadi saya kayak apa ya kelebihan dari Bu Risma sendiri selama 2 periode juga beliau 2010 sampai 2020, karena di balik program-program yang banyak itu saya tertarik dengan pahlawan ekonomi tersebut. Benar-benar membantu ternyata. Saya bayangin aja cuma kayak sepertinya ini benar-benar valid, ternyata setelah saya melakukan penelitian juga valid. Benar-benar membantu perekonomian ibu rumah tangga seperti itu. Jadi intinya awalnya itu berasal dari kekaguman dari Kak Enda sendiri terhadap sosok Ibu Tri Risma hari ini, yang menyebabkan beliau ini menjadi salah satu program yang sangat menarik untuk ditulis dan ketemunya adalah pahlawan ekonomi ini guys. Itu para bisikers, udah kejawab ya pertanyaan pertama ini. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tips and triknya dong Kak biar nggak stres. Stres banget nih ngerjain tugas skripsinya. Kelihatannya ini semester akhir nih kelihatannya. Jangan-jangan teman saya nanti. Ya, ini dari prodi. Oh, dari kedokteran. Oh. Nggak tahu ini anonim. Mungkin silakan langsung dijawab. Tips and trick ya. Kalau misalkan yang lagi pusing skripsi nih, kalau misalkan udah basah, ya udah basah aja, nggak usah basah kering. Jadi ibaratnya seperti kalau misalkan habis ngerjain, capek 1 minggu berhenti, ngerjain lagi, wah lama banget. Kalau misalkan pusing, capek, basah, jadiin satu semuanya biar nanti langsung selesai gitu. Apa itu? Iya. Ya mungkin diimbangi kalau misalkan teman-teman nih
punya someone to talk. Aduh, semangat banget nih. Kalau nggak punya ya, kalau misalkan ada favorit makanan, di samping-sampingnya laptop. Jadi kalau misalkan capek makan dulu terus lanjut lagi seperti itu. Jadi sebenarnya tuh banyak tips untuk istilahnya kan burnout kan ya. Untuk mengatasi burnout ini banyak sekali tips. Sebenarnya yang paling membantu adalah someone to talk. Enggak. Itu dari saya. Sorry. Itu jawaban yang sangatlah membantu dan menarik ya. Oke, selanjutnya pertanyaan 3 aja Mbak ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir. Awal mula kepikiran pakai tema ini lo, ini sama kayak pertanyaan tadi. Sebenarnya nggak jauh beda. Yang karena alasannya mungkin beliau ini kagum dengan sosok Ibu Tri Risma sendiri dan juga berkembang mencari programnya dan menemukan program pahlawan ekonomi ini yang menarik untuk dibahas sebagai skripsi. Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi ini saya meminta quotes kata-kata untuk menyemangati para bisikers ini, untuk menyemangati para bisikers dalam penulisan skripsi. Silakan kata-kata hari ini. Belda. Kata-kata bentar. Apa ya? Mungkin kalau misalkan teman-teman lagi di fase pusing cari sumber, kalau misalkan nggak nemu, mungkin teman-teman bisa makan yang banyak, cari kesenangan tersendiri biar tetap semangat ngerjainnya, karena kalau misalkan dibiarin kering nanti lama juga nggak selesai. Kalau misalkan bener-bener udah stuck, udah capek, ya itu tadi, cari hiburan lah. Mungkin kesenangan kamu, cari kesenangan kamu juga. Kalau misalkan senengnya ini, ya udah nggak apa-apa, self reward. Kalau senengnya belanja, ya belanja. Seperti itu. Itu intinya berarti kita melakukan pelampiasan lah. Iya. Yang telah jalan bersama. Betul sekali. Misal kalian sukanya mancing ya mancing. Iya. Sambil bawa laptop ya mungkin ya. Ya aduh. Pelampiasannya unik-unik ya orang-orang ini. Karena orang di saya. Segmen kali ini mungkin sudah cukup dan kita cukupkan. Saya berterima kasih banyak atas kehadiran dari Kak Elda ini yang telah bersedia untuk memberikan tips and trick dan juga kisah menarik, kisah sedih, suka maupun duka di episode kali ini. Terima kasih dan juga kepada para bisikers, jangan lupa untuk saksikan konten bisik selanjutnya. Dan jangan lupa pula kalian like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa bisikers. Bisikin Bisikin aja.